Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarakan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala awwali muallimil Qur'an Sayyidina wa habibina wa syafi'ina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita sebagai manusia, makhluk yang sejak awal diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi khalifah, untuk menjadi sosok yang merawat, mengurus serta mengatur berbagai macam hal di muka bumi ini. Dalam firman-Nya, Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-30, dengan sangat jelas Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi ini khalifah. Kitalah manusia yang kemudian menjadi khalifah, yaitu orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengurusi berbagai macam hal yang ada di muka bumi ini. Sebagai seorang khalifah, tentu sudah menjadi tugas kita untuk menjaga dan merawat bumi ini, dalam hal ini lingkungan hidup kita, menjaganya agar senantiasa bersih, tidak merusaknya, serta merawatnya dari berbagai macam potensi-potensi yang dapat merusak strukturnya. Oleh sebab itu, untuk menunjang kewajiban ini, Allah Subhanahu wa taala juga tidak lupa menjadikan seluruh apa yang ada di muka bumi ini untuk kita manusia, untuk kita manfaatkan. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah." Dialah Tuhan yang menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini untuk kita manusia, untuk kita manfaatkan, untuk kita pergunakan dalam rangka menyukseskan kewajiban kita, menunaikan kewajiban kita sebagai seorang khalifah, yaitu makhluk yang mengurusi bumi ini. Namun perlu diingat, memanfaatkan apa yang ada di muka bumi ini dilakukan dengan penuh kesadaran dan tidak berlebih-lebihan. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan untuk kita manfaatkan, menciptakan tumbuh-tumbuhan untuk kita manfaatkan, namun pemanfaatannya jangan sampai berlebihan. Karena ketika kita berlebihan, maka itu akan menjadi sumber kerusakan dan mudaratnya akan kembali kepada diri kita sendiri sebagai manusia yang hidup, sebagai makhluk yang mendiami bumi ini. Artinya ketika kita hendak memanfaatkan hewan-hewan sebagai sumber makanan kita, maka perlu kita perhatikan ketersediaan atau keadaan serta perkembangan hewan-hewan ini sehingga mereka tidak mengalami kepunahan. Ketika kita hendak mengelola hutan, maka jangan sampai pengelolaan yang kita lakukan, eksploitasi yang kita lakukan itu berlebihan sehingga menyebabkan hutan gundul dan akhirnya merusak lingkungan. Ketika kita hendak menggali, mengeruk isi perut bumi, maka silahkan dilakukan, namun ketika itu berlebihan, ini akan merusak struktur tanah dan menyebabkan berbagai macam bencana alam datang menimpa kita, mulai dari banjir, gempa bumi, dan bencana-bencana yang lain. Oleh sebab itu, mengingat pentingnya menjaga bumi, pentingnya merawat lingkungan di mana kita hidup, maka Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari mewanti-wanti kita. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Dan janganlah kalian melakukan pengrusakan di muka bumi setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini dengan bentuk yang paling baik. Artinya apa? Kita wajib untuk menjaga bumi. Larangan untuk merusak bermakna tidak boleh kita merusak dan kita diwajibkan untuk menjaganya. Artinya ketika kita dengan sengaja, dengan penuh kesadaran melakukan pengrusakan, membuang sampah tidak pada tempatnya, ataupun berbagai macam hal-hal yang bisa mengganggu kehidupan di dalam bumi ini, maka itu adalah bagian dari dosa.
bagian dari sesuatu yang diharamkan. Dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa imatatul adza 'anit thariq bagian dari iman. Artinya apa? Ketika kita berusaha untuk merawat lingkungan kita, menjaganya agar tetap bersih, atau mungkin mencegah orang-orang yang ada di sekitar kita untuk tidak membuang sampah sembarangan sehingga mencemari lingkungan, sungai serta laut kita menjaga orang-orang agar tidak melakukan pengrusakan terhadap hutan-hutan yang ada, maka ini adalah bagian dari keimanan. Ini adalah bagian dari ketaatan. Artinya apa? Memiliki nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita menunaikan ini, maka kita telah menunaikan sebagian dari tugas kita sebagai khalifah fil ardh, sebagai makhluk yang sejak awal Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk merawat, menjaga dan mengatur berbagai macam urusan yang ada di muka bumi ini. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini kami mengajak kepada diri pribadi dan kepada kaum muslimin sekalian, marilah dengan semangat Al-Quran kita tumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan kita. Kita tumbuhkan kesadaran bahwa menjaga lingkungan adalah kewajiban kita sebagai manusia. Merawat lingkungan adalah bagian dari ketaatan, dan sebaliknya merusak lingkungan adalah bagian dari kemaksiatan. Sehingga ini menjadi misi kita bersama untuk terus dan terus merawat lingkungan kita, yang mana semangat ini kita wariskan ke anak-anak keturunan kita, dengan harapan negeri kita dan seluruh kehidupan yang ada di muka bumi ini terjaga, terawat, sehingga terciptalah ketentraman, kedamaian, kenyamanan yang berujung pada kebahagiaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah